Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar di sesi Beyond Education, di mana Beyond Education ini adalah podcast yang selalu mengedukasi, selalu memberikan informasi terkait masalah parenting, coaching, dan motivating. Pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Doni. Halo semuanya teman-teman. Perasaan Pak Doni bukan tamu ya, maaf. Ini pembicara tetap. Oke, pakar dari parenting, coaching, dan motivating. Baik, Pak Doni, pada hari ini seperti biasa nih, ada komentar lagi yang masuk Pak Doni. Iya, alhamdulillah. Tapi Pak Doni sehat ya sebelumnya ya? Alhamdulillah, Agung sehat. Sehat. Bapak udah makan kan? Udah, makan pagi udah. Bapak tadi sarapan apa Pak? Mau tahu aja. Saya pasti lebih bergizi sarapan saya Pak. Gorengan. Iya. Itu bergizi. Oke, baik Pak, jadi seperti ini Pak. Iya. Jadi ada kendala, katanya sih begini dalam komentarnya itu adalah saya mau bertanya katanya, bagaimana caranya ketika ada misalnya anak kita mau berkembang potensinya kan ya, kita harus mengeluarkan sebuah effort dan lain-lain. Tapi ini memiliki keterbatasan Pak. Jadi ada orang tua yang punya anak tapi memiliki keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengetahuan orang tua itu sendiri. Jadi misalnya orang tua itu hanya lulusan SD, lulusan SMA, lulusan SMP gitu. Nah, bagaimana dengan keterbatasan itu orang tua itu tetap bisa mengembangkan potensi anaknya itu? Kira-kira caranya seperti apa kira-kira? Karena kan kalau biasanya harus butuh kursus, butuh apa yang kemarin kita bahas ya. Tapi bagaimana dengan keterbatasan tersebut orang tua tetap bisa mengembangkan potensi anak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang banyak pertanyaan yang masuk pada saya. Bagaimana kita mengembangkan potensi anak kalau orang tua memiliki keterbatasan ekonomi, maupun keterbatasan ilmu pengetahuan. Tetapi memang ada sebuah pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ciledug juga banyak Pak. Ya, banyak jalan menuju Ciledug ya. Bisa naik Kopaja, bisa naik Mini, ya kan. Iya. Apalagi sekarang ada busway. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya, jangan kita berkecil hati. Ya, kalau kita memang memiliki niat, ya, Tuhan akan membantu kita. Apalagi niatnya itu baik, mengembangkan potensi anak kita. Tetapi kalau kita sudah merasa tidak berdaya akibat keterbatasan ekonomi, keterbatasan ilmu pengetahuan, ya akhirnya itu membuat diri kita tidak memiliki semangat lagi. Ya. Karena kita sudah meng-anchor diri kita bahwa kita ini tidak memiliki kesempatan ya, untuk berhasil. Dan kita terbatas ya gitu ya. Nah di sini memang masalah buat sebagian besar orang gitu. Kalau dirinya saja membatasi kemampuannya, ya bagaimana orang lain dapat membantu? Ya, di sini kuncinya dulu. Ya, karena saya melihat banyak contoh orang-orang sukses di luar sana yang memiliki orang tua keterbatasan ekonominya. Saya tukang gorengan, tukang nasi goreng, tapi anaknya sukses gitu ya. Iya. Tetapi kok bisa sukses? Ya. Karena di sini banyak orang tua di luar sana, dia tidak cepat putus asa. Ya, seperti di podcast sebelumnya yang sudah saya bahas, ya, bahwa ilmu itu bertebaran, ada di mana-mana. Kalau kita mau mencarinya, tetapi masalahnya kita mau nggak? Iya, bukan masalah bisa dan tidak ya, tapi mau atau tidak gitu kan? Benar. Seperti saya mendirikan sekolah ini, apakah kalau dari segi keilmuan, ya, saya mampu? Saya aja bukan lulusan dari
S1 pendidikan. Saya bukan lulusan dari S1 psikologi. Tetapi kenapa Vicar School ini sudah 12 tahun lamanya dapat tetap berdiri. Meskipun saya banyak memiliki keterbatasan. Ya. Di sini yang penting saya memiliki niat. Ya, saya ingin mendirikan sebuah sekolah yang dapat menggali potensi setiap anak didiknya. Ya awal-awalnya ya sulit, berat. Ya. Nah, bagaimana Pak ketika berat itu, apa yang Bapak lakukan Pak? Ya, saya sempat curhat ke ayah saya kan. Apakah saya mendirikan sekolah ini itu adalah hal yang tepat? Karena bayangin 1 tahun di awal muridnya hanya 3 orang. Iya. Kalau dari kacamata hukum ekonomi, ya ini sudah tidak buntung gitu, buntung apa rugi? Ya nggak, hitung-hitungan matematikanya bisa dibilang nggak masuk gitu, ya. Buntung ya, buntung. Tetapi saya ditanya sama ayah saya, kamu mendirikan sekolah ini tujuannya apa? Nah di situ akhirnya menjadi bahan pikir saya. Oh iya ya, saya mendirikan Vicar School ini kan tujuan di awal saya ingin mendirikan sebuah sekolah yang pro terhadap anak, ya, yang dapat mengembangkan potensi setiap anak-anak didiknya. Ya. Akhirnya karena niat saya di awal bukan untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, akhirnya saya kembali semangat lagi. Ya, pasti setiap niat yang baik akan mendapatkan ujian dari Tuhan. Ya, apakah kita istiqomah atau tidak? Ya, di sinilah banyak orang awalnya dia memiliki tujuan yang baik. Ya, termasuk kayak mau menggali potensi ini gitu ya. Tetapi ketika dihadapkan oleh masalah, rintangan, ya seperti ekonomi, ya keterbatasan ilmu pengetahuan, itu yang menjadikan alasan untuk berhenti. Ya. Nah, disinilah niat kita ini diuji oleh Tuhan. Ya kan kita masih hidup di dunia. Dunia ini tempat ujian. Ya tidak mungkin gitu. Ujian itu tidak akan datang. Meskipun niat kita baik, tujuan kita baik. Ya, karena Tuhan ingin melihat siapa nih hambaku yang terbaik. Ya. Jadi jangan aneh gitu kalau kita mendapatkan masalah, rintangan, ya, hambatan, jangan aneh. Jangan kita ngomong gitu bahwa kok hidup gue begini banget ya. Kalau kita sampai berbicara seperti itu, berarti kita mengeluh. Iya. Dan mengeluh itu malah memperparah keadaan, Pak. Benar, menghambat. Pastinya menghambat keadaan. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih Pak, ketika memiliki keterbatasan ekonomi dan lain-lain, tetap niat kita itu nomor 1 gitu ya. Benar. Ingin menggali potensi anak. Benar. Karena kan biasanya orang-orang yang membatasi dirinya itu memang terbelenggu gitu Pak ya. Pastinya. Padahal di dalam diri orang tua tersebut banyak potensi gitu di dalam dirinya tuh, tapi karena dia mengeluh ekonomi saya kurang, udahlah gitu, nggak bisa apa-apa. Iya, itu akan menjadi mental block yang seperti kita sudah pernah bahas ya di podcast sebelumnya. Ya, karena mental block ini akibat ketidakpercayaan diri kita. Padahal apapun keterbatasannya itu pasti bisa dilawan gitu Pak. Iya, karena kalau kita sudah punya niat, apalagi niat kita itu baik, ya, tidak dilarang oleh agama, ya. Apalagi untuk anak lagi, apalagi untuk anak. Iya. Ini kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Betul. Ya sudah, jalani segala masalah, hambatan dan rintangan yang ada di depan kita. Ya, kita harus berjuang, gitu. Ya. Banyak kan kisah. Ya, waktu itu saya pernah mendengar gitu. Ada seorang tukang becak.
Bayangin ya, ini tukang beca. Tukang beca. Ya, secara ekonomi kira-kira menurut Agung bagaimana? Tukang beca naik haji. Itu tukang bubur. Ya, ini tukang beca. Tukang beca ya pasti kurang lah gitu ya. Ya, ya umumnya kurang. Tapi ya, cukup secara lah, ekonomi. Gitu. Cukup lah gitu ya. Tapi dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai anak ini selesai dari sarjana kedokteran. Kalau nggak salah universitasnya UGM. Bagus sih Pak. Bayangin loh, seorang tukang beca aja tidak patah semangat. Ya. Apalagi kita yang bukan tukang beca. Masa kita kalah sama tukang beca sih? Ya. Dia tuh sampai berjuang menabung hasil jerih payahnya dia narik beca untuk keberhasilan pendidikan anaknya. Kan Tuhan bantu, asal kita mau berupaya. Tapi kalau kita apa-apa, ya mohon maaf ya ngeluh, ya. Apa-apa kita merasa kehidupan kita ini yang paling sulit di dunia ini. Kita paling merasa orang yang paling beruntung gitu, enggak? Ya itu yang akan menjadi doa kita. Karena kan Tuhan ini sesuai dengan perasaan hambanya. Kalau hambanya tukang mengeluh, ya begitulah keadaan kehidupan kita. Ya. Kalau kita memang merasa kurang ilmu, ya belajar. Belajar ini gak harus juga di perguruan tinggi gitu kan, bisa di mana saja. Ya, asal kita mau belajar, kita bisa cari ilmu pengetahuan di internet dan itu banyak ragamnya ilmu yang dapat kita pelajari. Ya, tanpa kita harus membayar dengan sejumlah uang yang besar nih. Ya. Kayak sekarang ini keadaan pandemi, ya, saya jadi rajin nonton di YouTube, ya, tausiah keagamaan dari ustadz-ustadz yang istilahnya terkenal, ya, tanpa saya harus membayar. Ya, saya bisa memilih tema-tema yang saya inginkan, ya. Kan jadinya nggak ada alasan lagi gitu untuk kita mau belajar. Oh iya, jadi di era digital ini memang banyaknya ilmu dan lain-lain gitu ya, udah nggak ada alasan lagi ya. Nggak ada alasan lagi. Karena meskipun kita keterbatasan ekonomi atau keterbatasan pengetahuan, kalau misalnya kita mau itu banyak sebenarnya. Iya. Dan itu mudah diakses gitu ya. Mudah diakses. Makanya sungguh beruntung lah orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Ya. Bayangin waktu zaman saya dulu SMA. Iya, warnet itu susah. SMP, SD, nggak ada yang namanya internet. Ya. Kita harus ke warnet Pak ya. Dulu nggak ada warnet juga. Oh, ada warnet juga. Zaman saya nggak ada. Berarti zaman aku masih benar. Di zaman saya SD, SMP, SMA itu nggak ada warnet. Internet aja belum ada kan. Jadi akses informasi itu sangat terbatas. Saya hanya dapat merasakan dulu ketika saya sekolah, saya merasa ini kayaknya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Ya. Jadi kenapa dulu di zaman saya SMA anak-anak itu tawuran? Ya, paling seneng. Itu karena mereka tidak dapat menyalurkan potensinya. Mereka hanya dipendam di dalam kelas untuk mempelajari hal-hal yang mereka tidak butuhkan. Ya. Akhirnya karena mereka merasakan di sekolah itu kurang ada manfaat yang signifikan bagi kehidupan mereka, akhirnya mereka mencari pelarian. Ya. Jadi setelah mereka pulang sekolah, ya mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Coba anak-anak sampai remaja, mereka diasah potensinya. Iya. Ya. Mereka akhirnya berpikir buat apa mereka menghancurkan kehidupannya. Kalau mereka tahu kehidupannya itu layak untuk diperjuangkan. Ya. Iya, kalau gitu ya. Iya. Kalau mereka tahu gitu ya. Kalau mereka tahu. Dulu saya merasakan, saya bisa melihat gitu. Karena saya terlibat langsung ya dalam kenakalan remaja pada saat itu. Saya mikir, kok anak-anak dapat piala aja enggak? Iya, bonyok iya gitu. Bonyok iya gitu kan. Sampai kita
merugikan banyak orang gitu, membuat orang-orang jadi ketakutan resah, gitu. Resah akibat kenakalan kita. Ini ada yang salah nih. Saya mikir waktu seperti itu. Padahal saat itu zaman saya masih SMA, saya masih remaja gitu. Tetapi saya sampai berpikir gitu, kenapa nih hal ini kok jadi berulang-ulang terus gitu. Jadi tawuran ini dari generasi ke generasi itu sepertinya ini ya, jadi tradisi gitu. Turun-temurun tradisi ya. Iya benar. Padahal kan aneh gitu. Masa hal yang jelek kita jadikan tradisi. Ya, sampai pas teman-teman saya tawuran gitu misalnya, saya mikir kita nih tawuran memperjuangkan apa gitu. Ya, kan nggak jelas gitu. Ya. Akhirnya saya merasa, oh ini karena kita kurang kerjaan. Intinya itu gitu. Kalau kita memiliki sesuatu yang kita kerjakan, kita sukai, gitu ya. Kita rasakan bermanfaat bagi diri kita, bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, saya yakin anak-anak ini tidak mau menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Tetapi karena kita belum tahu potensi kita itu apa, akhirnya ya itulah yang kita kerjakan. Ya. Karena kita tidak ada fokus yang kita perjuangkan. Nah, disinilah masalahnya dunia pendidikan di Indonesia. Ya. Jadi kita sibuk ke arah yang nggak jelas gitu. Bukan kita menggali potensi anak-anak didik kita, malah kita sibuk di dalam hal-hal yang tidak mengarah ke sana. Misalnya contohnya, pemerintah kan selalu sibuk memperbaiki kurikulum. Tetapi apakah kurikulum yang diperbaiki sesuai dengan potensi anak-anak didiknya? Ya, ini yang saya masih kurang yakin gitu. Ya. Nah, akhirnya masalah di dunia pendidikan kita nggak berujung gitu ya. Tidak pernah ada ujungnya, tidak selesai-selesai gitu. Apalagi masalah potensi kan waktu itu. Potensi kan mungkin zaman dulu kan masih belum ada digitalisasi, itu susah ya Pak. Iya. Kalau anak-anak sekarang mungkin kalau misalnya dia mau menggali potensi itu sebenarnya gampang gitu kan. Pastinya. Karena kan sekarang udah ada HP, udah ada apa, dan ke pelosok pun ada gitu. Benar. Nah jadi udah nggak ada alasan keterbatasan lagi sebenarnya kalau sekarang tuh ya. Benar. Sekarang sih masalahnya kita mau atau tidak mau. Itu aja, bukan bisa atau enggak ya. Benar. Kalau dulu masih bisa atau enggak tuh. Iya. Mempunyai HP berapa orang. Benar. Itu, ya. Dulu aja zaman saya kuliah, orang-orang yang memiliki HP itu hanya anak-anak yang dilahirkan dari orang yang kaya banget gitu. Karena HP dulu mahal sekali. Ya, sampai teman saya gitu kan berkelakar, Don, ganteng tuh nggak perlu. Yang penting punya HP. Ya. Saking sulitnya. Saking sulitnya. Karena yang punya itu bisa dihitung pakai jari. Zaman saya kuliah, dulu zaman saya kuliah pakai pager bayangin. Ya. Jadi kalau mau berkomunikasi gitu, kita harus nelfon dulu ke operator. Nanti operator yang memberikan pesan itu ke pagernya orang yang bersangkutan gitu. Jadi mau berkomunikasi aja, itu sesulit itu gitu. Bisa langsung, nggak bisa langsung. Tapi sekarang ya setiap orang punya akses gitu ke informasi. Ya, apalagi smartphone ini udah semakin murah harganya. Ya, jadi ya kita nggak bisa beralasan lagi gitu bahwa ilmu pengetahuan itu sulit dicari, informasi itu sulit dicari. Ekonomi berat gitu ya. Iya.